Plat ya. Di sini robeknya plat atau batang ya pada daerah sambungan itu diakibatkan oleh gaya tarik ya. Jadi di sini plat akan mengalami robek ya, di mana robeknya ini adalah terjadi pada daerah sambungan ya. Ini adalah bentuk kegagalan yang pertama. Kemudian bentuk kegagalan yang kedua yaitu kerusakan gesek pada baut ya. Jadi di sini bisa terjadi pada sambungan plat ya dengan beberapa lapis plat seperti itu ya. Ini misalkan ada sambungan tapang satu ya atau satu bidang geser ya. Nah, ini adalah terjadi apa istilahnya keruntuhan pada baut ya, di mana di sini bautnya mengalami pergesekan atau pergeseran ya. Ini misalkan terjadi pada sambungan tampang satu ya, kurang lebih itu kegagalan geser pada baut seperti ini ya. Jadi di sini baut ini seolah-olah dia apa putus ya, tapi putusnya geser ya tipe keruntuhannya ya. Ini gayanya tarik ya ke kiri dan ke kanan ya. Kemudian kalau misalkan sambungannya sambungan tambang dua ya, ada dua bidang geser, ini satu bidang geser, dua bidang geser ya. Ini kurang lebih ya keruntuhan gesek bautnya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian ini ada sambungan tambang 1, 2, 3 ya. Ini tipe keruntuhan geser bautnya seperti ini, dan seterusnya ini adalah sambungan yang tipe 1, 2, 3, 4 ya, tipe apa sambungan 4 bidang geser ya. Nah, ini adalah jenis keruntuhan sambungan yang kedua yaitu keruntuhan geser, di mana keruntuhan geser ini terjadi pada bautnya ya. Bukan pada platnya, bukan pada plat yang disambung. Kemudian yang ketiga ini ada keruntuhan geser, tapi ini terjadi bukan pada baut, ini terjadi pada plat yang disambung ya. Jadi di sini ini biasanya terjadi pada plat yang disambung atau plat penyambungnya ya. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Yang ini misalkan ada apa? Ada plat yang disambung, kemudian yang satunya adalah plat penyambungnya. Ini adalah terjadi keruntuhan pada apa? Pada platnya ya, di mana keruntuhan ini berupa keruntuhan geser. Ya. Kemudian yang keempat itu keruntuhan tumpu pada plat ya. Nah, ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi di sini apa lubangnya ya yang semula kemungkinan bulat utuh ya untuk atau sebagai lubang baut, kemudian karena ini ada gaya P ya, ada gaya tarik sehingga nanti di sini ya ini berarti dia mengandalkan atau tipe sambungannya sambungan tumpu ya, sehingga di sini nanti apa lubang daripada si plat ini akan bertambah besar ya, atau yang tadinya bulat menjadi elip seperti itu ya. Ini yang dimaksud dengan keruntuhan tumpu ya pada plat. Kemudian yang kelima ini ada keruntuhan geser blok ya pada plat ya. Ini kurang lebih seperti ini. Lah ini nanti istilah geser blok ini ya itu kemarin sudah kita pelajari di baca 1 ya, ketika kita membahas tentang batang tarik ya, kita sudah mengenal istilah geser blok seperti itu ya. Jadi ini bagian tariknya, kemudian ini bagian gesernya ya. Ini yang dimaksud dengan keruntuhan blok geser atau geser blok pada plat. Kemudian ini adalah keruntuhan tumpu ya, keruntuhan tumpu pada baut ya. Tadi ada keruntuhan tumpu pada plat ya, ini sebaliknya. Jadi di sini kalau keruntuhan tumpu pada plat berarti di situ yang tidak kuat adalah platnya atau bautnya lebih kuat ya. Sementara ini untuk keruntuhan tumpu pada baut berarti yang lebih kuat adalah platnya ya, yang tidak kuat adalah bautnya ya, kurang lebih seperti ini ya untuk keruntuhan tumpu pada baut ya. Jadi sini luas penampang daripada baut akan berkurang ya. Lah ketika kita menyambung suatu elemen struktur baja yang menggunakan alat sambung baut ya,
itu nanti dalam hal tata letak baut itu ada standarnya ya, atau ada aturannya ya, sama misalkan seperti pada sambungan baut pada struktur kayu atau pada konstruksi kayu ya, itu nanti tata letak baut itu ada aturannya atau ada standarnya ya. Mungkin untuk lebih jelasnya coba kita perhatikan gambar ini ya. Jadi di sini misalkan ada plat yang disambung ya, ini bautnya ada 6 buah ya, ini satu baris berarti 2 baris ya. Kemudian di sini jarak antar baut ya, ini jarak antar baut kita beri notasi S ya. Kemudian jarak baut ke ujung balok atau plat yang disambung itu kita beri notasi S1 ya. Nah ini untuk S ini syaratnya adalah ini ya, jadi harus lebih besar daripada 3 kali diameter baut ya. Kemudian harus lebih kecil daripada 15 kali tebal plat ya, atau harus lebih kecil daripada 200 mm seperti itu ya. Ini adalah syarat untuk jarak S ya, antara baut dengan baut ya. Kemudian sekarang yang S1 ya, jarak baut ke ujung ya, ke ujung platnya atau ke ujung batang yang disambung ya. Jadi ini harus lebih besar daripada 1,5 kali diameter ya, tapi juga harus lebih kecil daripada 4 kali tebal plat ditambah 100 mili ya, atau harus lebih kecil daripada 200 mm ya. Nah ini nanti ketika kita sudah menghitung ya jumlah bautnya diketemukan berapa ya, kemudian kita mau menempatkan konfigurasi bautnya, lah ini kita mengacu pada aturan ini ya. Itu tadi dalam arah gaya ya. Sekarang dalam arah tegak lurus gaya saya kira sama saja ya. Baut dengan baut kita beri notasi S, syaratnya juga ini ya. Kemudian baut dengan tepi plat ya kita beri notasi S1 ya. Syaratnya sama seperti itu ya. Jadi di sini untuk arah gaya dan arah tegak lurus gaya ya, syarat jarak baut sama seperti itu. Ya, coba kita sekarang ke kekuatan nominal daripada baut ya. Jadi suatu baut yang memikul beban terfaktor ya, beban terfaktor itu adalah beban yang sudah dikalikan dengan faktor beban ya. Nah, sesuai dengan konsep LRFD ya, load resistance and factor design, itu nanti harus memenuhi persamaan ini ya. Jadi